Izin dosen menyesuaikan, izin memperkenalkan diri, taruh nama dia Politeknik Angkatan 55, nama Sarlan Alberto Marani, STB 4305, Prodi Manajemen Pemasyarakatan, kelas A. Izin, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas ujian akhir semester perlindungan anak. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perlindungan anak dalam SPPA. Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Bahwa Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvensi Hak Anak yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Di dalam Konvensi Hak-Hak Anak, anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk anak-anak yang ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. Apa itu sistem peradilan pidana anak? Sistem peradilan pidana anak merupakan keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi saksi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Berbicara tentang perlindungan anak, negara bertanggung jawab untuk melindungi dan memenuhi hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang. Prinsip-prinsip dalam sistem peradilan pidana anak ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang diharapkan menjadi motor penggerak reformasi sistem peradilan pidana anak. Di dalam Konvensi Hak-Hak Anak, dalam semua tindakan yang menyangkut anak-anak, baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, pengadilan, penguasa-penguasa pemerintahan, atau badan-badan legislatif, kepentingan terbaik dari anak-anak harus menjadi pertimbangan utama. Beberapa negara berusaha untuk menjamin bahwa anak akan mendapat perlindungan dan perawatan seperti yang diperlukan bagi kesejahteraannya, dengan memperhatikan hak-hak dan tanggung jawab orang tuanya, wali, atau perorangan lainnya yang secara hukum bertanggung jawab atas anak itu. Dan untuk tujuan ini, akan mengambil semua langkah legislatif dan administratif yang tepat. Negara-negara yang termasuk dalam Konvensi Hak Anak akan menjamin bahwa lembaga-lembaga, dinas-dinas, dan sarana-sarana yang bertanggung jawab atas perawatan atau perlindungan anak akan menyesuaikan diri dengan standar yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang, terutama dalam bidang-bidang keselamatan, kesehatan, dalam jumlah dan kesesuaian petugasnya, dan juga pengawasan yang kompeten. Dalam sistem peradilan pidana anak, bahwa terhadap anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban, dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. Anak berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi masih belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang menjadi korban adalah anak yang berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana. Dan kemudian anak yang menjadi saksi adalah anak yang berumur 18 tahun yang mendapat diberikan keterangan guna kepentingan proses hukum, mulai tingkat penyidikan, penuntutan, dan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, atau dialami. Di dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun, anak tetap diajukan ke sidang anak. Itu terdapat dalam pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selanjutnya dalam hal anak belum berumur dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik pembimbing kemasyarakatan mengambil keputusan untuk menyerahkan kepada orang tua wali atau mengikuti sertakannya dalam program pendidikan, pembinaan pada instansi pemerintahan atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menangani bidang kesejahteraan sosial. Itu terdapat dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak korban, penyidik wajib meminta laporan sosial dari pekerja sosial atau tenaga kesejahteraan sosial setelah tindak pidana dilaporkan.
Selanjutnya, terhadap anak yang diajukan sebagai anak yang berkonflik hukum atau HBH pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara pidana anak di pengadilan wajib diupayakan diversi. Apa itu diversi? Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana di luar proses peradilan pidana dan terhadap proses tersebut dengan syarat-syarat. Adapun syaratnya yang pertama yaitu diancam pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Selanjutnya, selain ketentuan tersebut, berlaku pula terhadap anak yang didakwa melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara di bawah 7 tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam pidana penjara 7 tahun atau lebih membentuk dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi atau gabungan. Dalam pasal 7 Perma nomor 4 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak. Diversi bertujuan untuk mencapai perdamaian antar korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari pemerasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab pada anak. Dalam proses diversi itu sendiri tentunya ada pihak yang dilibatkan, yakni anak, orang tua, korban dan atau orang tua wali, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif justice yang mengandung arti bahwa penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban dan pihak-pihak lain terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dalam menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Dari hasil kesepakatan diversi, perdamaian dapat berupa dengan atau diganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua atau wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS, pelayanan masyarakat. Dalam hal kesepakatan tercapai, maka setiap pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan diversi untuk diterbitkan penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, penghentian pemeriksaan perkara, dan bila mana tercapai maka proses pemeriksaan dilanjutkan. Selanjutnya, dalam hal tidak terjadi kesepakatan dalam waktu yang ditentukan, maka pembimbing kemasyarakatan segera melaporkan kepada pejabat untuk menindaklanjuti pemeriksaan. Proses pemeriksaan anak, penyidik, penuntut umum, pembimbing kemasyarakatan dan atau pemberi bantuan hukum dan petugas lainnya dalam memeriksa perkara anak korban atau anak saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kemudian dalam setiap tingkatan pemeriksaan anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping dengan ketentuan yang berlaku. Bahwa terkait penahanan terhadap anak pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal memperoleh jaminan dari orang tua atau lembaga bahwa anak tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau merusak barang bukti atau tidak akan mengulangi tindak pidana. Kedua yaitu penahanan dapat dilakukan dengan syarat umur anak 14 tahun, diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara selama 7 tahun atau lebih. Penahanan terhadap anak tentunya berbeda pula dengan terdakwa atau dewasa. Dan terhadap penahanan terhadap anak yang berkonflik hukum tersebut yakni yang pertama yaitu penahanan oleh penyidik paling lama 7 hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum selama 8 hari, sedangkan terhadap terdakwa selama 20 hari, sedangkan perpanjangan 40 hari. Yang kedua yaitu penahanan oleh penuntut umum paling lama 5 hari, kemudian dapat diperpanjang oleh hakim 5 hari, sedangkan terhadap terdakwa dewasa 20 hari dan diperpanjang selama 30 hari. Dan yang ketiga, penahanan hakim selama 10 hari kemudian diperpanjang selama 15 hari oleh Ketua Pengadilan Negeri, sedangkan terdakwa dewasa adalah 30 hari dan dapat diperpanjang selama 60 hari. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan tujuan agar dapat mewujudkan peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Adapun substansi yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA, serta pengaturan secara tegas mengenai
keadilan restoratif, dan diversi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait tugas perlindungan anak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.